Selamat siang ya anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Di sini hujan, kalau di tempat kalian hujan atau tidak? Gerimis, Pak. Bukan juga, Pak. Gerimis. Nanti jika sinyalnya yang kurang bagus, nanti bisa melalui WhatsApp ya, WA Bapak saja. Takutnya nanti kalau Bapak memberikan presentasi tentang materi yang hari ini akan saya berikan, takutnya tidak bisa ditampilkan oleh kalian, ya. Nanti bisa jawab saja. Oke, Pak. Sebelum layanan materi ini bisa diberikan, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Untuk kali ini, untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan memberikan materi bidang pribadi sosial ya, terkait dengan penggunaan media sosial dengan bijak. Bentar. Apa bisa, belum bisa ya? Belum terlihat, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Bentar. Bentar. Apa sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Oh, belum dah. Bentar. Apa sudah terlihat? Proses, Pak. Sudah, Pak. Oh, baik. Ya. Kenapa Bapak memberikan materi ini ya? Apalagi ini kan kalian sudah kelas 3, takutnya kalian tadi kan mungkin untuk pertemuan pertama Bapak sudah memberikan materi tentang manajemen waktu. Yang kedua, untuk kali ini dalam pertemuan pertama menggunakan sosial media dengan bijak. Agar apa? Agar kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan baik dan bisa memanfaatkannya dengan itu benar ya. Apalagi kalian udah kelas 3, mau ujian nasional juga, apalagi ini pembelajaran jarak jauh ya dengan jaringan. Jadi harus benar-benar memanfaatkan media sosial itu. Ini sebelum kita lanjut ke materi ya, saya melatih konsentrasi kalian. Coba bisa terlihat ya semuanya ya? Bisa, Pak. Karena di sini jaringan saya nggak full. Menurut kalian gambar binatang apa yang Anda lihat? Kuda, Pak. Udah, Pak. Nah, coba Anda temukan Kambing. 18 binatang kuda pada gambar tersebut. Ada berapa? Mbak Ditya, Mbak Uci, Mbak Fitri, Mas Gilang. Hari ini masuk semua ya? Full? Tadi saat Semua, Pak. Alhamdulillah ya. Ada berapa? Kira-kira kudanya? Saya cuma 15, Pak. Oh, 11. Ini ya. Sebenarnya ada 18. Nah, ini ya. Saya juga pakai kacamata, jadi kita hitung bareng-bareng ya. 1 benar, 1, 2, 3, 4. Bisa kelihatan semua ya kudanya ya. Mungkin yang di atas awan ini sebenarnya agak kurang jelas ya. Tapi dijelas-jelasin saja lah ya. Ya, Pak. Oke, santai, relax ya. Selanjutnya, tujuan materi ini untuk apa sih? Yang pertama, tujuannya agar kalian dapat menganalisis terkait dengan perilaku menyimpang dalam media sosial ya.
Yang kedua, kalian dapat mengkualifikasikan perilaku dalam penggunaan sosial. Dan yang paling penting, kalian dapat mengatasi bagaimana caranya agar penggunaan media sosial itu dengan bijak. Ya. Jadi kalian bisa mengatasi apabila kalian kok dalam menggunakan media sosial itu terlalu berlebihan, ya. Kemudian Bapak tanya ya, kira-kira media sosial itu apa sih sebenarnya? Kok kita harus membahas mengenai media sosial? Ada yang tahu? Halo? Apa ada yang tahu kenapa sih hari ini kita membahas tentang media sosial? Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, kenapa kok hari ini membahas mengenai media sosial? Karena kalian itu sebenarnya sudah termasuk kaum milenial ya, di mana kaum milenial ini setiap hari pasti akan memposting video-video yang bersifat pribadi, ya, entah itu video nggak penting atau penting ya, apalagi menggunakan Instagram. Instagram itu malahan bukan dia buat ajang untuk bersosialisasi, malah ajang kepameran ya. Makanya dari itu hari ini Bapak akan memberikan bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Halo. Halo, Pak. Nah, masih, Ya, Pak. masih sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Mumet sih, Pak. Kalau hawanya dingin, ya sambil menikmati segelas teh hangat ya. Belum ada, Pak. Oke. Alasan mengapa pengaruh media sosial sangat besar. Yang pertama, media sosial dapat diakses 24 jam. Nah, tadi mungkin kalian menggunakan medsos apalagi Instagram, Facebook, WA ya, hampir 24 jam nonstop ya. Ya palingnya 15 jam lah menggunakan media sosialnya ya. Yang kedua, Tidur, Pak. Masa nggak tidur? tapi Mbak Uci kelihatannya kurang tidur ya, Bu Uci. Oke, lanjut ya. Yang kedua, biaya terbilang cukup murah. Sekarang kuota internet murah ya. Apalagi yang di kota itu, kalau di desa seperti Bapak ini rada mahal untuk kuota. Kemudian yang ketiga, kemudahan menjalin hubungan. Ya, hubungan entah itu yang dikenal ya luar kota, kita tidak bisa untuk bertatap muka dengan menggunakan media sosial yang pertamanya belum kenal akhirnya menjadi kenal. Terus kemudahan untuk mencari sebuah informasi. Kalian kalau misalkan mengerjakan tugas ya dari guru mapel ya, bisa ya tanya ke Mbah Google ya, semua informasi ada di situ. Kemudian penggunaan internet yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalian belum pernah ke Mesir, ya, tahu ternyata keadaan Mesir itu seperti apa. Kemudian etika buruk yang melanggar norma-norma. Masih bisa dilihat ya, Mas Mbak? Masih ya? Masih, Pak, masih. Masih ya, oke. Masih, Pak. Etika buruk yang melanggar norma-norma. Yang pertama, jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, ya. Kemudian jangan memberi komen atau saran-saran yang kurang mengenakan di hati. Nah, ini sebenci apapun kalian ya, jangan pernah memberikan komen-komen yang dapat menyinggung ya. Karena ada undang-undangnya, banyak banget kan ya artis-artis ya melaporkan para hatersnya ya, itu karena ujaran kebencian ya, atau karena menyangkut masalah keluarga pribadi dan sebagainya ya. Kemudian melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah, contohnya
jual beli HP ilegal ya mungkin ya, pajak. Mohon maaf untuk mikrofonnya dimatikan sebentar ya, nanti ketika Bapak diskusi nanti bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Bisa dipahami ya Mas Mbak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Yang terakhir, menyebarkan video porno yang dapat merugikan para korban. Lah, ini nih masalahnya banyak sekali ya. Apalagi kemarin pas waktu setiap hari Sabtu 1 bulan sekali kan kalian diminta untuk ke sekolah ya, untuk melaporkan tentang kegiatan belajar setiap bulannya. Lah kemarin kesiswaan itu sharing dengan kita dari BK. Itu ternyata banyak sekali anak-anak yang menyimpan video-video yang nggak etis ya video porno lah. Itu banyak sekali. Makanya dari itu kalian ya, untuk generasi milenial, generasi masa depan, jangan untuk menyimpan video-video yang belum saatnya ya. Takutnya kalian kan masih muda, belum bisa mengontrol emosi ya. Jadi untuk video-video seperti ini mohon untuk jangan disimpan atau dilihat ya, karena dampaknya luar biasa, bisa merugikan kalian dan juga orang lain ya. Walaupun hanya iseng-iseng dan sebagainya, tapi dampaknya luar biasa, sangat buruk. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada atau tidak? Atau lagi masih berbaring di kasur? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Masih di situ ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih semangat ya? Masih semangat, Pak. Iya, Pak. Ya. BK itu kayak gini Mas pelajarannya. Ya walaupun ini informasi umum, tetapi ini yang menyangkut dalam kehidupan kalian semua ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas ya, tugas kelompok. Ini kan pertemuan pertama, ini Bapak menjelaskan tentang materi dulu ya, materi, video dan sebagainya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian Bapak minta akan membentuk kelompok ya, 2 kelompok aja, nggak banyak-banyak ya. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir, pertanyaannya bagaimana kita harus mengantisipasi hal itu. Ada 7 tips menggunakan media sosial dengan bijak ya. Pertama, ketika kalian hobi menulis artikel yang akan di-upload ya di media sosial, itu lebih baiknya untuk mencantumkan sumber kontennya ya. Kemudian menjadi sarana pengembangan diri ya. Dalam hal ini mindset kalian, wah, ada yang bersin, sehat ya. Dalam hal ini sarana pengembangan diri, mindset kalian itu media sosial itu sebagai sarana pengembangan diri. Misalkan di sini kan di YouTube itu ya banyak sekali anak-anak berbakat ya, terutama dalam musik. Kalian misalkan misalkan jauh dari kota ya, akses untuk mengeksplor bakat kalian rada susah, silakan saja kalian rekam lagu ya dengan suara indah kalian, upload di YouTube, barangkali banyak yang menyukai ya. Malahan nanti kalau banyak yang menyukai, subscribe ya, nanti bisa saja menghasilkan pendapatan buat kalian. Salah satu contohnya itu ya, bakat musik, bakat menyanyi, silakan untuk sarana media sosial buat ajang menunjukkan bakat kalian.
Kemudian misalkan kalian juga memiliki bakat marketing ya, ini yang mbak-mbaknya ya, Mbak Ditya, Mbak Fitri, Mbak Lia, Mbak Uci ya, kan pinter banget untuk mempromosikan sesuatu ya. Jiwa marketingnya itu saya kira dapat ya. Ini gunakanlah media sosial ini dengan membangun jaringan promosi ya, sebagai reseller kayak dropship kayak, atau bahkan endorse ya, bagi kalian yang komunikasinya bagus ya, bisa untuk ajang seperti itu. Kemudian no sara no hoax ya, terus jaga etika dalam bermedia sosial, kemudian jaga inner circle ya. Inner circle itu jadi mengumpulkan orang-orang yang mempunyai bakat yang sama ya, dijaga itu bakatnya, bakat yang positif tentunya ya. Kemudian tidak share info pribadi lah, ini yang kadang-kadang ajang curhat di WhatsApp ya, bikin status galau, nggak punya uang, habis dimarahin dan sebagainya, itu mending jangan mengeksplor hal-hal yang pribadi. Takutnya apa? Takut banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oke, mungkin cukup ya. Ini Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Kalian ada di kelas, nanti dibagi kelasnya kelompoknya. Nanti ada ketua dan wakil ketuanya ya. Barangkali nanti ketika presentasi ketuanya nggak hadir, nanti ada wakilnya. Nanti dalam satu kelas itu dibagi sekitar 4 kelompok saja, nggak usah banyak-banyak. Untuk apa? Untuk analisis video yang nanti ditayangkan atau nanti di-share di grup WhatsApp ya. Kemudian 2, perhatikan penggunaan media sosial di lingkungan sekolah Anda. Menurut Anda, apakah sudah menggunakan media sosial dengan bijak? Coba berikan contoh konkretnya dan bagaimana cara untuk menyikapinya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Coba nanti Bapak akan memberikan videonya dulu ya. Coba bisa dilihat atau tidak. Udah adzan ya. Bisa dilihat? Belum, Pak. Halo. Belum, Pak. Belum. Belum. Iya, Pak. Belum ya. Oke. Oh. Bisa dilihat? Proses, Pak. Oh ya, proses. Oke. Ini minta waktunya sebentar ya, walaupun ini sudah memasuki adzan, minta waktu untuk 5 menit ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya, Pak. Sudah bisa? Halo? Oke, Pak. Ya. Oke. Silakan di. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Oh, seru ya, oke. Saling berinteraksi pada masa kini. Sifat media sosial sendiri yang terbuka dan tidak terbatas menyebabkan ramai pihak telah menyalahgunakannya. Sebagai contoh, pembagian aksen Mereka ini 4 jam 34 menit sehari, dan mereka yang melari secara full, dan ini punya limit dah 3 jam 37 minit sehari. pencurian maklumat atas talian. Menurut Dr. Ahmedin, statistik pasukan tindak balas kecemasan komputer Malaysia atau MyCERT pada 2018 mendapati kes kecurian identiti meningkat 20% dari 371 kes pada 2017 kepada 446 kes tahun lalu. Penipuan pengadaan
awal kini semakin meningkatkan. Hal ini dipicu kerana bukan sahaja rakyat biasa menjadi concern, tetapi kini turut melibatkan pihak atasan, contohnya yang diperlukan sektor kemasyarakat. Penggunaan bahasa media sosial semakin mendapat perhatian ramai apabila Raja bersedia gabung untuk angka lain-lain sedaya yang diinginkan. Beberapa individu telah menyalahgunakan nama sosial tersebut untuk menyebarkan kisah negatif terhadap institusi Raja. Seorang lelaki berusia 33 tahun di Paris lepas didapati membuat satu kenyataan berbahawa penghinaan terhadap institusi Raja Johor di laman sosial Facebook. Fakta yang dinyatakan adalah antara perentangan yang sering terpakai bagi kesalahan berkaitan media baharu. Sambutan kerajaan membantu media internet dalam menjadikan internet sebagai satu media yang harmoni dan mesra layan, sekaligus unsur-unsur penyalahgunaan internet dapat dikurangkan. Oke. Tadi jelas ya tayangannya? Cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Tadi ingat tugasnya? Yang pertama apa? Menganalisis, Pak. Menganalisis. Yang kedua? Nah, lupa ya. Yang kedua. Lupa, Pak. Ya, lupa, Pak. Ya, melihat keadaan lingkungan sekitar ya, sekolah Anda ya. Dalam penggunaan media sosial itu sudah tepat atau belum, nanti berikan alasan dan contohnya ya. Nanti kalian untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti Bapak minta untuk mempresentasikan ya dari hasil diskusi kalian. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Tidak, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Cukup. Ya, semoga kalian masih semangat ya. Semangat, Nanti Pak. setelah pelajaran ini, daring ini, pelajaran apa selanjutnya? Matematika, Pak. Oh, matematik ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Untuk tugasnya, Bapak beri waktu 1 minggu ya. Hari Senin ya. Senin besok kalian siap-siap untuk presentasi materi yang tadi saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Untuk tugas pribadinya, LKPD-nya nanti Bapak share di grup WhatsApp ya. Misalkan kalian butuh materi PowerPoint-nya atau video yang tadi Bapak tayangkan, nanti Bapak bisa mencantumkan atau mengirim di Google Classroom ya. Biar nanti bisa terdeteksi kalian itu mengunduh ataupun aktivitas di Google Classroom-nya ada atau tidak. Setuju ya? Setuju, Pak. Jangan lupa absensinya diisi di Google Class, di Google Form ya, biar aktivitas ini bisa berjalan dengan lancar. Oke ya. Untuk itu ini untuk terakhir. Kalau ada yang ditanyakan, silakan melalui Japri saja, nggak apa-apa ya, karena ini waktunya sudah mepet. Mungkin dari Bapak cukup, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sebelum materi ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap optimis ya untuk kalian semua. Mungkin saya rasa cukup. Bila hidup wiltaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Panggi. Terima kasih Pak Anggit atas presentasinya. Mungkin yang perlu kita ini suaranya tadi terputus-putus, kemudian sama video, kalau saya videonya sebaiknya pakai yang Indonesia saja,
Karena apa? Karena perbedaan bahasa antara Malaysia dan Indonesia itu memunculkan sesuatu terkadang lucu kan gitu. Misalkan rumah sakit bersalin gitu kan, di sana kan bukan rumah sakit bersalin, rumah sakit korban lelaki kan gitu. Akhirnya ini malah menjadikan intonasinya juga mungkin berbeda. Ini akan ininya tidak tersampaikan informasinya, malah mereka mentertawakan sesuatu yang berbeda. Kita kan kalau melihat sesuatu yang berbeda kan tertawa biasanya. Ya. Nah, itu akan informasi tidak tersampaikan, yang tersampaikan omongannya lucuan gitu. Ya mungkin kalau saya seperti itu, jadi lebih enak kita gunakan data yang Indonesia saja. Monggo Pak Narno, Bu Agustin, jika mau menambahkan. Terima kasih. Untuk Mas Anggit, Pak Anggit, mungkin bisa ke depan di settingan ruang panjenengan itu jangan membelakangi cahaya. Nah, sehingga jenengan agak burem. Satu. Kemudian alangkah baiknya di akhir pembelajaran, akhir layanan, siswa diajak untuk menyimpulkan dari kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Ya. Itu saja. Terima kasih. Matur nuwun Pak atas masukannya. Tadi ada pesan, jadi aku langsung seperti menutup. Matur nuwun Pak atas masukannya. Ya, menambahkan sedikit nggih, Pak Anggit nggih. Jadi apa yang disampaikan Pak Anggi sama Pak Narno itu jadi juga menjadi catatan bagi saya. Kemudian ada sedikit lagi di bagian tadi ice breaking. Bagus sekali penjenengan sudah menyampaikan ice breaking, tapi alangkah lebih membuat peserta didik tertarik ketika penjenengan menyampaikan satu-satu. Misalnya ini gambar apa gitu, terus kemudian anak-anak pada menjawab, terus kemudian penjenengan menanyakan lagi ada berapa kuda. Tadi saya lihat di presentasi penjenengan sudah muncul kuda yang jumlahnya 18 kan gitu. Jadi anak-anak sudah mengarah ke 18 gitu kan. Okay. Kemudian yang kedua di PPT penjenengan yang judulnya tadi etika buruk yang melanggar norma. Saya rasa alangkah lebih baik ketika ada konsistensinya ya Pak Anggit ya. Etika buruk yang melanggar norma, tadi ada kalimat satu